Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramawati. Saya berasal dari 2 KPIB dengan NIM 081. Kita akan membahas mengenai filsafat Mullasadra dan filsafat Al-Jabiri. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang filsafat Mullasadra. Filsafat ini dikembangkan oleh seorang filsuf Islam, di mana pada saat itu beliau sangat berpengaruh untuk lingkungan sekitarnya. Pada filsafat Mullasadra ini terdapat 2 konsep utama. Yang pertama ada konsep wujud dan yang kedua ada konsep wahdah al-wujud. Konsep wujud yang artinya itu segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Konsep yang kedua yaitu wahdah al-wujud yang berarti semua wujud adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi ketika konsep ini diterapkan dalam filsafat ilmu, itu berguna untuk memahami hubungan antara objek penelitian dengan realitas yang ada di luar sana. Misalkan kita memberikan contoh ketika kita mau meneliti tentang manusia. Manusia itu memiliki bentuk yang nyata. Ya, itu sudah termasuk konsep wujud. Untuk konsep wahdah al-wujudnya adalah aspek-aspek yang tidak terlihat dari manusia. Kita sudah melihat manusia karena manusia itu ada wujudnya, tapi yang tidak terlihat pun ada. Kayak misalkan ketika kita mau meneliti perasaan atau pemikiran manusia, kan itu juga tidak terlihat, maka menggunakan konsep wahdah al-wujud. Dari contoh yang tadi sudah saya sebutkan, maka dari itu kita dapat memahami bahwasanya manusia bukan hanya sekedar tubuh yang terlihat saja oleh kita secara nyata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang tidak terlihat. Seperti tadi ada perasaan, ada pemikiran yang memang tidak dapat dilihat oleh kita. Tetapi itu semua adalah satu kesatuan dari wujud. Jadi konsep utama dari filsafat Mullasadra ini adalah konsep wujud dan konsep wahdah al-wujud. Begitu. Untuk pembahasan kedua, kita akan membahas mengenai filsafat Al-Jabiri. Filsafat ini ditemukan oleh seorang filsuf Islam yang mengembangkan konsep-konsepnya tentang bahasa dan tafsirnya. Pada filsafat Al-Jabiri ada 2 pokok penting pembahasan. Yang pertama tentang konsep bahasa dan yang kedua tentang konsep secara tafsir. Konsep bahasa di sini adalah menurut beliau itu bahasa tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, tetapi juga untuk sarana memahami realitas yang ada di luar sana. Jadi untuk bahasa sendiri tidak hanya untuk komunikasi antara manusia atau dengan makhluk lainnya, tetapi juga memberikan pemahaman realitas secara nyata begitu. Untuk konsep yang kedua adalah konsep secara tafsir. Menurut Al-Jabiri sendiri, konsep tafsir itu tidak hanya untuk memberikan makna literal yang terdapat dalam teks, tapi juga ketika kita mau memberikan makna, tidak hanya melalui teks saja, tapi kita harus mempertimbangkan konteks sosialnya, budaya sosialnya, dan sejarah dari teks tersebut muncul begitu. Mungkin teman-teman sedikit bingung, maka akan saya berikan contoh ketika kita mau meneliti sebuah Al-Quran, teman-teman. Menurut Al-Jabiri ini, Al-Quran adalah teks yang sangat suci. Jadi perlu kita pahami, perlu kita dalami makna dan bahasa dari Al-Quran tersebut. Dari konsep bahasanya, kita dapat memahami bahasa Al-Quran bukan sekedar bahasa Arab saja, teman-teman, tapi juga digunakan untuk komunikasi. Jadi bahasa atau teks yang ada dalam Al-Quran itu tidak hanya menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi, tetapi teks tersebut juga
memiliki peran sebagai sarana memahami realitas yang ada di luar. Terkadang itu Al-Quran memang teks yang dipergunakan untuk memberikan pemahaman pada lingkungan sekitar. Adalah konsep bahasa menurut Al-Jabiri. Yang kedua adalah konsep secara tafsir. Menurut Al-Jabari sendiri, kita dapat memahami sebuah teks dalam Al-Quran itu tidak hanya sekedar memberikan makna secara literal saja. Secara ayatnya kita melihat ayatnya dan terus memberikan makna, itu tidak hanya seperti itu. Tetapi teks tersebut juga selain memberikan makna secara literal per ayat-ayatnya, juga mempertimbangkan seperti konteks sosial budayanya, sejarahnya bagaimana, terus sebelum konteks sosial yang ada pada saat ayat itu muncul. Jadi konteks sosial, konteks budaya dan sejarahnya pun juga dipertimbangkan dalam konsep tafsir yang Al-Jabiri ini ungkapkan. Jadi teman-teman, filsafat Mullah Sadra dan filsafat Al-Jabiri ini merupakan dua tokoh penting dalam sejarah Islam, terutama dalam filsafat Islam sendiri, di mana keduanya itu mempunyai dua konsep berbeda, tetapi satu sama lain itu mempunyai keterikatan, terutama keterikatannya dalam penerapannya kepada filsafat ilmu sendiri. Kayak misalkan konsep wujud dan wahdah al-wujud dari Mullah Sadra itu juga mempengaruhi pandangan dari Al-Jabiri tentang bahasa dan tafsirnya dalam filsafat ilmu. Jadi kedua konsep dari Mullah Sadra dan Al-Jabiri ini memberikan pemahaman tentang hubungan objek penelitian dengan realitas yang ada di luar. Jadi, kedua konsep ini dapat membantu kita untuk membangunkan pandangan yang lebih berintegritas dalam filsafat ilmu. Saja yang bisa saya sampaikan tentang materi filsafat Mullah Sadra dan Al-Jabiri ini. Mohon maaf jika materi yang saya jelaskan kurang dapat dipahami oleh teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.